Selamat datang di laporan kegiatan aktualisasi Latsar CPNS Kemensetnek golongan 3. Perkenalkan, saya Lydia Novianti, CPNS Kemen PPPA dengan formasi penata keuangan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Alur Pertanggungjawaban Keuangan dan Digitalisasi Arsip Administrasi Keuangan di Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu wujud dari transparansi keuangan, sehingga hal ini perlu untuk selalu diperbaharui agar tujuannya dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, saya membuat aktualisasi ini agar dapat dijadikan sebagai salah satu panduan dalam proses pertanggungjawaban keuangan dengan didukung oleh matriks monitoring yang disertai dengan pengarsipan digital administrasi keuangan. Berikut ini adalah kegiatan dan tahapan aktualisasi. Kegiatan 1. Mencari dan mempelajari informasi serta peraturan mengenai alur pertanggungjawaban keuangan. Pada tahap kegiatan 1 ini menerapkan 7 nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapannya dimulai dari mencari dan mempelajari petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 di lingkup Kemen PPPA sebagai panduan dasar dalam penyusunan alur pertanggungjawaban keuangan. Kemudian, dilanjutkan dengan mencari informasi mengenai alur pertanggungjawaban keuangan kepada pengelola administrasi kegiatan dan operator agar dapat mengetahui alur pertanggungjawaban keuangan yang sesuai untuk diimplementasikan pada Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Dan yang terakhir, penulis berdiskusi mengenai alur pertanggungjawaban keuangan bersama mentor agar dapat membuat gambaran besar alur yang akan disusun pada tahap pelaksanaan nanti. Berikut ini adalah catatan berisi informasi dan peraturan mengenai alur pertanggungjawaban keuangan pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebagai output dari kegiatan 1. Kegiatan 2. Mencari referensi dan memilih software pembuatan video beserta desain video melalui platform digital YouTube. Pada tahap kegiatan 2 ini menerapkan 7 nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapannya dimulai dari mencari dan mempelajari referensi software pembuatan video beserta desain video. Kemudian, berdiskusi dengan mentor mengenai pemilihan software dan desain video. Setelah berdiskusi, mentor dan penulis akhirnya sepakat memilih Canva sebagai software untuk pembuatan video. Kegiatan 3. Membuat alur pertanggungjawaban keuangan pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender menggunakan Microsoft Word. Pada tahapan kegiatan 3 ini, menerapkan 7 nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapannya dimulai dari penulis membuat alur pertanggungjawaban keuangan menggunakan Microsoft Word. Kemudian, berdiskusi dengan mentor mengenai penentuan waktu untuk setiap proses yang ada di dalam alur. Dan yang terakhir, meminta persetujuan mentor mengenai alur tersebut. Berikut ini adalah alur pertanggungjawaban keuangan dengan mekanisme pembayaran UP dan TUP, alur dengan mekanisme pembayaran LS bendahara dan LS non-kontraktual, dan alur dengan mekanisme pembayaran LS kontraktual. Kegiatan 4. Membuat matriks monitoring alur pertanggungjawaban keuangan Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang disertai dengan pengarsipan digital administrasi keuangan pada Microsoft Excel dan folder pengarsipan digital pada Nextcloud Kemen PPPA milik Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Pada tahapan kegiatan 4 ini, menerapkan 7 nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapannya dimulai dari menyusun daftar materi sebagai bahan pembuatan matriks monitoring alur yang disertai dengan pengarsipan digital. Lalu, matriks monitoring tersebut dibuat dalam format Excel. Kemudian, penulis berdiskusi dengan mentor mengenai kelengkapan informasi pada matriks tersebut. Selain itu, penulis juga membuat folder untuk arsip administrasi keuangan pada Nextcloud Kemen PPPA. Dan yang terakhir, penulis meminta persetujuan mentor mengenai matriks dan folder pengarsipan digital tersebut. Berikut ini adalah matriks monitoring alur untuk mekanisme pembayaran UP dan TUP, matriks monitoring alur untuk mekanisme pembayaran LS, serta folder Nextcloud untuk pengarsipan digital. Kegiatan 5. Melaksanakan uji coba alur pertanggungjawaban keuangan pada Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender dan matriks monitoring alur yang disertai dengan pengarsipan digital administrasi keuangan pada Microsoft Excel oleh koordinator di masing-masing unit kerja. Pada tahapan kegiatan 5 ini, menerapkan 7 nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapannya dimulai dari membagikan susunan alur pertanggungjawaban keuangan
matriks monitoring alur yang disertai dengan pengarsipan digital administrasi keuangan, dan link Nextcloud kepada koordinator unit kerja melalui WhatsApp. Kemudian, penulis mengadakan pertemuan dengan koordinator unit kerja melalui Google Meet untuk menjelaskan alur, matriks monitoring alur, dan folder Nextcloud sebagai persiapan pelaksanaan uji coba. Lalu, para koordinator unit kerja melaksanakan uji coba. Setelah pelaksanaan uji coba tersebut, penulis menyebarkan Google Form untuk mengumpulkan umpan balik. Berikut adalah hasil pengisian Google Form umpan balik. Penulis kemudian melakukan penyesuaian kembali berdasarkan hasil umpan balik dan saran mentor. Dan yang terakhir, penulis berdiskusi dan meminta persetujuan mentor atas hasil alur, matriks, dan folder setelah umpan balik. Berikut ini adalah output dari kegiatan 5. Penjelasan mengenai matriks monitoring alur yang disertai dengan pengarsipan digital. Setiap unit kerja akan ada satu Excel berisi matriks monitoring alur. Di dalam Excel tersebut ada 3 sheet. Yang pertama adalah sheet untuk mekanisme pembayaran UP dan TUP yang tidak ada pajak. Lalu yang kedua adalah UP dan TUP yang ada pajak. Dan yang ketiga adalah LS. Cara pengisian matriks monitoring alur ini untuk setiap sheetnya sama, yang membedakan hanya jumlah checklistnya. Pada sheet UP dan TUP yang tidak ada pajak ada 7 checklist. Lalu sheet UP dan TUP yang ada pajak ada 9 checklist. Serta sheet LS ada 5 checklist. Sebagai contoh, kita akan lihat matriks monitoring alur dari hasil uji coba sebagai berikut. Warna kuning pada kolom deadline berarti dokumen SPJ tersebut prosesnya masih berjalan dan belum melebihi tanggal deadline. Lalu, warna hijau berarti dokumen SPJ tersebut prosesnya sudah lengkap. Sedangkan warna merah berarti SPJ tersebut prosesnya belum lengkap sampai dengan tanggal deadline yang sudah ada. Jika hal ini terjadi, maka para koordinator masing-masing unit kerja dapat mengisi penyebab dari hal tersebut di kolom keterangan untuk kemudian ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah kolom link Nextcloud. Link ini adalah untuk pengarsipan digital administrasi keuangan. Jika link ini diklik, maka akan langsung muncul file arsip digital seperti berikut ini. Untuk folder di dalam Nextcloud sendiri adalah seperti ini. Ada LS, TUP, dan UP. Khusus di dalam folder LS ada beberapa jenis LS, yaitu seperti berikut ini. Kemudian, di masing-masing folder jenis LS, TUP, dan juga UP, terdapat folder berdasarkan unit kerja. Lalu, di dalam masing-masing folder unit kerja ini, terdapat folder berdasarkan bulan dan tahun dari tanggal SPJ tersebut diterima. Dan di dalam folder tersebut, terdapat file arsip digital dalam bentuk PDF sebagai berikut. Sekian penjelasan mengenai matriks monitoring alur yang disertai dengan pengarsipan digital. Terima kasih. Kegiatan 6. Membuat video alur pertanggungjawaban keuangan pada Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Pada tahapan kegiatan 6 ini, menerapkan 7 nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapannya dimulai dari membuat video alur pertanggungjawaban keuangan menggunakan Canva. Kemudian, melakukan diskusi bersama mentor. Dari hasil diskusi tersebut, penulis melakukan revisi. Dan yang terakhir, penulis kembali meminta persetujuan mentor mengenai video alur tersebut. Berikut ini adalah cuplikan output dari kegiatan 6. Pengelola administrasi kegiatan melakukan pembuatan SPJ. Kegiatan 7. Melaksanakan sosialisasi bersama mentor mengenai video alur pertanggungjawaban keuangan pada Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender dan matriks monitoring alur yang disertai pengarsipan digital administrasi keuangan pada Microsoft Excel melalui Google Meet. Tahapannya dimulai dari melaksanakan koordinasi dengan mentor terkait sosialisasi yang akan dilakukan, menentukan jadwal dan mempersiapkan Google Meet untuk pelaksanaan sosialisasi, serta mengundang pegawai terkait untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Berikut ini adalah bukti pelaksanaan sosialisasi bersama dengan arahan dari mentor sebagai output dari kegiatan 7. Kegiatan 8. Pelaporan pelaksanaan dan evaluasi video alur pertanggungjawaban keuangan dan matriks monitoring alur yang disertai dengan pengarsipan digital administrasi keuangan. Pada tahapan kegiatan 8 ini, menerapkan 7 nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapannya dimulai dari berdiskusi dengan mentor untuk meminta saran dan masukan mengenai laporan hasil evaluasi dan pelaksanaan aktualisasi. Lalu, mengumpulkan data dan bukti dukung. Kemudian, penulis menyusun laporan.
Dan yang terakhir, meminta masukan, saran, dan persetujuan dari mentor mengenai laporan tersebut. Output dari kegiatan 8 adalah laporan evaluasi dan pelaksanaan aktualisasi sebagai berikut. Serta melaporkannya kepada pimpinan unit sebagai berikut. Manfaat dari video alur pertanggungjawaban keuangan ini adalah dapat membantu para pengelola keuangan dan pegawai lain dalam memahami proses pertanggungjawaban keuangan, sehingga proses tersebut dapat berjalan secara optimal. Kemudian, manfaat dari matriks monitoring adalah dapat menjadi salah satu tools untuk membantu para koordinator unit kerja dalam melakukan follow-up SPJ. Dan yang terakhir, manfaat dari arsip digital adalah agar terdapat arsip cadangan apabila arsip fisik yang asli hilang atau rusak. Selain itu, apabila arsip tersebut dibutuhkan oleh pegawai atau instansi lain untuk diperiksa, contohnya BPK, maka arsip tersebut dapat diakses secara fleksibel. Aktualisasi yang dilakukan oleh saudari Lydia ini adalah sangat relevan dengan tugasnya sebagai pengelola keuangan. Output aktualisasi yang berupa video alur pertanggungjawaban keuangan dan matriks monitoring alur yang disertai dengan pengarsipan digital ini dapat digunakan dalam jangka panjang, sehingga proses pertanggungjawaban keuangan di Deputi Bidang Kesetaraan Gender dapat lebih rapi, lebih cepat, dan sesuai target. Harapan saya, video alur tersebut nantinya dapat menjadi pendukung dalam penerapan SOP pertanggungjawaban keuangan di Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Mendukung aktualisasi yang dilakukan oleh saudari Lydia tentang alur pertanggungjawaban keuangan Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Pertanggungjawaban keuangan perlu dilakukan monitoring agar berjalan dan selesai sesuai dengan target yang waktu yang ditentukan, dan juga perlu dilakukan penataan arsipannya. Aktualisasi yang dilakukan ini sangat membantu untuk mewujudkan hal tersebut, di mana dengan adanya alur diharapkan pertanggungjawaban akan berjalan dan selesai dengan target yang ditetapkan. Dari sisi kearsipan, ini juga sangat membantu mempermudah pencairan berkas yang diperlukan karena dibuat secara digital. Sukses untuk Lydia. Jujur, menurutku video ini sangat membantu banget. Karena dulu zaman aku masih CPNS juga kebingungan soal alur SPJ yang benar itu kayak gimana. Nah, jadi aku harap ini video bisa digunakan dan disebarluaskan sebagai panduan dalam pelaksanaan SPJ di Deputi KD. Terima kasih. Sekian video mengenai kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih.